Ya, rohan itu adalah gede. Ya. Mm. Kemarin untuk yang materi asuransi sudah tidak ada permasalahan ya. Sementara nggak ada apa memang saing orang paham nih. Oh, tinggal Lampung, tinggal Lampung apa? Eh, saya ulas sedikit ya tentang asuransi ya. Miki lu guni yang pernah mengate madan awal asli nih, tapi karena udanan nang karanganyar gini karena nih ngahup disit. Oke. Jadi kemarin telah kita jelaskan perbedaan antara asuransi yang diistilahkan dengan takaful ya, asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di mana perbedaan pokoknya itu kalau yang asuransi takaful, harta itu masih dimiliki oleh para pemegang polis. Sedangkan di asuransi konvensional, harta itu atau uang yang terkumpul itu adalah milik daripada perusahaan asuransi. Karena itu milik perusahaan asuransi, maka segala ketentuan yang berlaku di dalam pemberian eh, premi ya Pak, itu amat sangat tergantung daripada si pemilik uang tersebut. Lain halnya kalau yang syariah. Saya ini bicara sisi syariah ya Pak. Adapun prakteknya syariah atau belum saya nggak tahu. Nah, saya nggak tahu. Kalau di dalam sistem syariah itu sekali lagi asuransi itu hartanya atau uangnya itu masih milik nasabah, sedangkan perusahaan asuransi itu adalah dia itu diberikan kepercayaan oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Uang yang dikelola oleh perusahaan asuransi yang diberikan kepada perusahaan lainnya untuk mengelola itu disebut reasuransi. Ini tak kurang sedikit. Kemudian hubungan hukumnya. Hubungan hukumnya. Antara antar pemilik polis itu sifatnya adalah ta'awun atau sifatnya itu adalah tabarru. Ta'awun adalah saling tolong menolong. Siapa yang kena musibah, maka dia itu nanti akan mendapatkan katakanlah mendapatkan premi. Sedangkan hubungan antara pemegang polis dengan perusahaan itu adalah sifatnya ujroh. Maksudnya begini, tijaroh, kemudian upahnya namanya ujroh. Yang mengelola ini, yang mengelola hartanya si pemilik polis, itu adalah perusahaan asuransi. Maka ini hubungan hukumnya adalah namanya takaful. Kemudian antara perusahaan asuransi dengan reasuransi, sifatnya itu adalah mudorobah. Mudorobah boleh dua, bisa dua namanya. Ada yang namanya mudorobah mutlakoh, ada yang namanya mudorobah muqayyadah. Kalau yang
mutlakoh, yang penting perusahaan reasuransi itu mengelola uang itu sepenginnya perusahaan reasuransi. Sedangkan apabila muqayyadah, berarti pengelolaannya itu sudah jelas bahwa uang milik nasabah itu harus diusahakan satu usaha yang bentuknya adalah tertentu. Itu adalah ya tertentu begini, maksudnya ya udah kita uang ini digunakan untuk ini kayak gitu loh. Tapi itu namanya muqayyadah. Tapi kalau pakar perusahaan reasuransi, maka namanya mudharabah mutlakoh. Nah itu adalah di antara perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kemudian, karena dasarnya itu adalah tabarruk, maka di situ sudah tidak ada yang namanya gharar. Lain halnya kalau konvensional. Karena konvensional, maka dia itu yang menjadikan ghararnya karena yang menentukan mendapatkan klaim atau tidak itu adalah perusahaan asuransi. Karena uang yang dikumpulkan itu sudah menjadi milik perusahaan asuransi. Perusahaan, ya betul, itu konvensional. Itu adalah sekilas tentang asuransi. Ada yang mau tanya? Monggo. Asuransi itu, kalau saya dengar ya, itu kan sebenarnya riba, tapi sebenarnya bukan riba, apa yang namanya ya? Tidak apa-apa kalau memang sesuai tadi yang sudah disampaikan. Dan jadi permasalahan menganggap bahwa asuransi juga riba. Jadi kalau asuransinya dijalankan tadi, yang punya apa ya? Yang punya polis ya, yang punya hak, yang menentukan bukan perusahaannya, tapi kenyataan di lapangan kan yang jadi permasalahan kan perusahaannya, ya. Perusahaan asuransinya, bukan kita selaku nasabah yang pegang polis. Iya. Jadi permasalahan. Iya. Mungkin yang tidak benarnya di situ ya. Betul. Jadi biasa Pak, antara teori dengan pelaksanaan biasa bahasa hukumnya desain dan desolen banyak perbedaan, pasti itu Pak. Artinya hukum di dalam buku law in book sama law in action itu dalam praktek bukan hampir semuanya, kebanyakan itu berbeda. Contoh, jarene Luhut, tujuan mendirikan bandara itu adalah untuk menarik investor. Itu. Akan tetapi justru yang banyak terjadi untuk kerusakan lingkungan yang berada di sana sama sekali tidak dipikirkan. Akhirnya mereka atau Luhut itu justru yang disalahkan itu adalah orang-orang yang maido tentang perusahaan tersebut. Apa faktornya? Kalau bapak-bapak dan saudara semuanya itu membaca di surat Ali Imran, bagaimana sikap orang-orang Bani Israel? Orang-orang Bani Israel itu jika seandainya menguntungkan dirinya, maka dia itu akan memperjuangkan. Tapi kalau keuntungannya bukan untuk dirinya, maka dia itu tidak akan memperjuangkan hal tersebut. Contohnya dalam Ali Imran 74, Pak. Itu. Orang yang berhutang kepada orang Bani Israel, apabila hutangnya banyak, itu tidak mau mengembalikan. Alasannya apa? Alasannya agar mereka itu kembali kepada agama semula, melepaskan ajaran agama Islamnya. Nah, itu.
Itulah liciknya mereka, orang-orang Bani Israel, bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu kembali murtad dari ajaran agama Islam. Gitu. Biasa. Jadi kalau saudara-saudara semuanya coba baca sikapnya orang Bani Israel, ternyata wong Indonesia, Bani Israelnya banyak, Pak. Banyak sekali, Pak. Itu Ali Imran mungkin Ali Imran dari 50 ke atas ya. Itu betul-betul itu yang namanya orang Bani Israel itu. Karena pol-polnya yang ngomongnya kayak ki Allah singarane la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi orang yang masuk surga itu hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di ayat yang lain mengatakan bahwa mereka itu tidak akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudat. Sadelat tok. Jadi memang mereka itu sudah meremehkan betul terhadap agama Islam. Itu. Jadi kita sebagai umat Islam sebenarnya ya banyak sekali diperdaya oleh mereka orang-orang di luar Islam. Tapi kitanya itu yang kurang menyadari hal tersebut. Termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi. Kita betul-betul Pak, yang namanya ekonomi kita itu hancurnya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi sisi lainnya itu, oh enggak, kami itu memperbaiki. Innama nahnu muslihun. Al-Baqarah. Saya enggak ngerusak, tapi saya itu memperbaiki. Oh, itulah munafik, Pak. Betul ya. Jadi memang betul, Mas. Teorinya kayak gini. Teorinya kayak gini. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Nah, itu yang kita tidak dapat mengontrol, Pak. Dewan Syariah Nasional hanya memberikan fatwa. Mungkin jika seandainya ada nasabah yang komplain kepada DSN, mungkin Bank Syariah itu akan mendapatkan teguran. Selama ini kan nggak ada. Saudara aja kan contohnya wis, nyili duit nang Bank Syariah, paling pengen cepet-cepet teko tanda tangan. Orang maca sama sekali. Iya cepet-cepet cair. Nah ini Pak, jadi ini problematika kita kan itu. Mulane aku ki ayo Pak. Dan mesti 5 tahun banyak orang berhutang. Sama sekali saya nggak mau utang. Iya. Saya pengurus koperasi Pak di kantor. Nggak mau saya ngambil gajinya. Gaji pengurus, nggak mau. Mas Ando untuk yang lain saja. Jadi kita itu memang harus lebih hati-hati ya ini dalam hal ini. Oke ya itu tentang asuransi. Ada yang mau tanya lagi tentang asuransi? Dan ternyata begini Bapak. Contoh. Saya ikut asuransi karena saya hakim. Asuransinya itu gratis dari Mahkamah Agung Pak. Bukan. Jadi itu langsung mandiri inhat. Pada saat teman saya itu mau berobat yang habisnya itu 190 tambah 190, berarti berapa Mas? 38 ya, 300 juta 800. Apakah mereka mau bayar klaim? Enggak mau. Akhirnya separuhnya itu disuruh bayar sendiri 190 juta. Operasinya mau menanggung, akan tetapi untuk pen 190, 2 pen 180 juta. Apakah mereka mau untuk membayar? Enggak mau. Jadi susah, Pak. Jadi intinya langkah perusahaan asuransi konvensional yang mau rugi itu nggak ada. Nggak ada yang mau rugi. Perusahaan kok, Pak. Ya itulah memang mulanya kita ya nggak ikut juga nggak bisa sih Pak. Saya juga nggak pernah daftar sih. Nggak pernah daftar saya. Tapi sayanya karena saya sebagai anggota hakim, ya udah kami itu didaftarkan ke sana dan kami nggak bayar, yang bayar sana Mahkamah Agung. Tapi pada saat untuk klaim kayak gitu, kalau klaimnya terlalu banyak,
Contoh. Malah BPJS itu mau membayar sebesar segitu, Pak. Itu BPJS. Wallahu a'lam. Yaitu adalah asuransi ya. Ada yang mau tanya lagi tentang asuransi? Nggak apa-apa nanti. Iya gimana? Apapun itu di Indonesia banyak jarang itu. Namanya tak akeh, Mas. Namanya akeh. Hampir perusahaan asuransi yang sekarang ada katakanlah Prudensial, terus Allianz, itu semua ada syariahnya semua. Cuman apakah prakteknya syariah apa tidak saya nggak tahu. Tapi minimal kita itu harus ada guna-guna ini Pak. Mereka itu yang tanggung jawab itu adalah Dewan Syariah Nasional di bawah MUI gitu loh Pak. Minimal itu kalau kita nggak tahu hukumnya, mereka itu nanggung sendiri gitu loh. Gitu. Kita kan nggak mungkin ya, kita nggak mungkin akan memeriksa lebih lanjut, apalagi kalau kita itu mengadakan pembiayaan. Yang kita cari pertama itu kan, yang penting tanda tangannya cepet kok, yang penting cair gitu. Ini Pak. Makanya nyacak kok, bukan. Kalau bapak-bapak itu mencoba di asuransi ya, atau mungkin melakukan pembiayaan di bank syariah, coba dibaca dulu sih. Dibaca agatnya kayak gitu. Agatnya bagaimana tahu. Iya. Kita kadang-kadang enggak sih, enggak mau baca sih. Agak tanpa ini wis macam ini wis dipepet-pepet wong ya Mas ya. Itu kan kangelan gitu. Iya, angsuran pira kayak gitu. Dan masih banyak sekali ya Pak, masih banyak sekali yang mengatakan bahwa kenapa di bank syariah itu lebih mahal gitu loh. Gitu. Itu bukan ukuran, Pak. Yang bikin sah tidak itu akad. Kita jangan salah. Gitu. Katakanlah, misalkan itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi. Kita lihatnya lebih tinggi setorannya sih. Bukan dari sisi hukumnya. Si akhirnya mundurnya karena itu. Temenan. Dipada kena Mas. Kayak laju-laju kayak angka dijatuh. Wah, kocek do nemen. Nah, iya gitu loh. Betul. Betul Mas, betul. Itulah makanya kalau bisa ya kita bagaimana berupaya ya, kita memperbaiki ekonomi kita itu, coba kita sedikit demi sedikit untuk tidak yang terlibat di dalam riba. Oke, kita bisa masuk ke Rohan. Ya Bapak. Rohan itu gede. Ya. Gede. Nah, gede ya sama ya Mas. Ini ada yang konvensional, ada yang syariah. Gitu. Nanti kita akan bicara gede agak banyak. Mungkin pertemuan ini sama pertemuan yang katakan ini sudah cukup malam. Nanti akan kami sambung dengan yang akan datang. Jadi yang namanya gede itu adalah di dalam hukum Islam secara bahasa menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Silakan ya. Saya utang 1 juta. Jaminannya adalah HP ini. Kalau nanti saya tidak mampu membayar hutang, maka HP ini dijual. Siapa yang menjual? Yang menjual itu adalah si rohimnya. Orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Tuh. Nah, jadi intinya barang itu ada pada kekuasaan orang yang meminjemin uang kita. Jadi
HP saya ada pada dia, sedangkan dia mengeluarkan uang untuk saya sebesar 1 juta rupiah. Bahasa gampangannya mas, gampangannya barang gede itu kayak borek nonong pak, borek. Ya. Borek kue bahasa Landa itu, iya. Nah, borek itu bahasa Landa. Kalau bapak-bapak di sini yang mungkin pernah belajar ilmu hukum umum juga, ilmu hukum syariat juga boleh, sama sih. Barang jaminan itu ternyata tidak boleh sembarangan untuk dilakukan satu eksekusi. Itu barang jaminan. Misalkan kita itu barang jaminannya itu berupa tanah misalkan kayak gitu. Tidak diperbolehkan sama sekali untuk dijual, walaupun orang yang berhutang itu sudah tidak nyaur. Kalau di dalam hukum nasional yang kita pakai, itu harus ada teguran dulu. Nggak boleh sembarangan langsung dijual, mas. Nggak boleh. Ditegur berapa kali? 3 kali. Mulane bang juga lugu-lugune aja gugup rusuh. Sing penting oleh nasabah. Jangan. Tapi lihat dulu barang jaminannya itu dengan hutangnya itu setara apa tidak? Nah itu pertanyaannya. Bagaimana status barang yang menjadi jaminan itu? Contoh, Mas Yasser misalkan menggadekan sawah. Jadi sawah itu sebagai barang gade. Kemudian katakanlah diberikan kepada orang yang meminjami Mas Yasser. Pertanyaannya, kira-kira sawah sing dadi jaminan itu mau diapain? Disewakan. Biarkan saja. Ini Pak. Jadi ternyata dalam bab gade ribane kayaknya memungkinkan nemen dilakukan. Tanah yang dijadikan sebagai barang gade sama sekali tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya. Ya boleh. Begitu juga motor misalnya aja. Sama. Jadi tadi kalimat dalam kekuasaan yang meminjam. Yang meminjami. Yang meminjamkan. Itu ada kekuasaan berarti kan. Boleh. Yang namanya kekuasaan berarti kan boleh diapa-apain. Iya, kekuasaannya itu adalah dia dalam penguasaan yang bersangkutan, tapi ketentuannya itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Kalau memanfaatkan barang gade, hukumnya adalah iya, jadi kekuasaan itu nanti maksudnya apa? Jika seandainya terjadi manifestasi, dia itu tidak memberikan hutangnya itu tidak dikembalikan, maka barang itu karena sudah dalam kekuasaan saya dapat dijual. Nah, tapi perusahaan katakanlah orang yang menggadekan, orang yang memberikan pinjaman itu pun nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Sebenarnya begini, jangan memberikan harga terhadap barang tersebut murah. Oh, makanya ada apesa yang menaksir kira-kira berapa harganya. Contoh, hutang 1 juta, HP itu 1.500.000. Maka misalkan sisa 1 juta itu diambil oleh orang yang minjemin, yang 500 harus dikembalikan ke sana.
Yang ini yang jarang. Ya, seakan-akan pokoknya barang sing digantikan itu sepenuhnya itu apabila dijual adalah milik si peminjam, si yang meminjami. Kalau kau bayar hilang. Hilang. Tuh. Ya, memang mulanya suka jadi wong miskin, Mas. Kayak kowe. Iya. Serba salah gitu loh. Serba salah. Ya, ini adalah Tapi Eh, maksudnya gini, Jas. iya, monggo. Kalau tadi tanah ataupun apa ya, kalau kita ini gampang ya, saya tahu motor. Motor kan biasanya dikasihkan itu tidak semuanya, hanya motornya saja, tanpa surat-suratnya, yang akhirnya nanti dari pihak yang katakanlah tadi yang meminjamkan, oh motor lekas suratnya ini belum dijual ya. Iya, Iya. kayak gitu. Sebenarnya kan itu suratnya ada, cuman karena yang pinjam uang itu kan hanya menyerahkan motor saja, sedang BPKB dan surat-suratnya tidak. Akhir yang saya tahu di Iya. ya itu dijual tidak balik cuman dijual karena surat-suratnya dari 10 juta jadi 10 juta para Iya. juta. Itu keliru. Kalau mau menyerahkan barang jaminan berupa motor, maka sepenuhnya surat segala semuanya, sama surat-suratnya sama saja. Apa? Kalau memang kalau memang dijual oleh orang yang minjemin, penggelapan. Tapi tadi yang harganya harus cocok sih ya. Kalau pinjamnya katakanlah tadi 10 juta, Barang jaminannya misalkan motornya itu kurang lebih dengan surat penuh harganya 12-13, berarti kan akan bisa, iya. Tapi kalau di bawahnya biasanya perusahaan pegadaian sing pengen oleh nasabah. Gitu. Jadi orang mikir berapa harga daripada barang jaminan tersebut. Padahal mestinya harus kalau yang pernah saya sampaikan di forum ini juga, coba dilakukan studi kelayakan. Kira-kira harga dari barang jamin itu berapa? Barang tadi itu berapa? Gitu. Tapi yang paling sering yang tadi, Mas, bahwa memanfaatkan barang gade ini hampir umum di mana saja baik syariah maupun non syariah. Bahkan sampai dijual lagi coba. Tuh. Betul. Jadi memang ya memang mulai lugu-lugu nih. Kalau kita menggunakan hukum syariah ya, kayak nge, langah wong nuduh, Pak. Kita kan sering memanfaatkan momen sih. Yang akhirnya gimana? Yang akhirnya justru yang lebih kuat itu memakan yang lemah. Tuh. Ya. Ya memang susah. Kalau gede yang umum, ini kan yang terjadi misalnya saya gede motor. Saya gede 5 juta. Nanti kan potong 10%. Oh iya. Oleh pokok setengah. Balik nanya tetap 5 juta. Kan gitu. Iya. Kan riba ya. Kita tanya dulu. Iya. Itu riba apa bukan? Iya. Lima juta. Iya. Kita bayarnya tapi 5 juta ya. Iya. Gimana gitu? Itu udah sih. Orang emang buat apa? Iya, Gede umumnya kayak gitu. Ya makanya coba ini saya tanya sama teman-teman gimana ini? Saya request Riba ya? Gimana? Riba? Riba nemen. Gitu ya. Oke. Lah ning kaya kue perusahaan singarane perusahaan pegadian itu walaupun itu pegadian yang syariah dapat keuntungannya dari mana? Nah, itu yang saya tanyakan itu. Kalau Itu adalah ujro penitipan barang, Pak. Yang penting ada perincian biayanya bahwa 10 Israel adalah untuk ini dan logis gitu loh. Kalau ketinggian, jangan ngomong aja. Turun, apa tidak dapat dikurangi. Jadi itu namanya ujro.
Kayak pada ini saudara itu ke Briling. Iya ya. Briling nyukut duit 1.000, 1 juta wis lah ya. Ya. Cairnya beda. Ya. Sangat ngatur sekian lah ya. Ya kan itu diskon modelnya diskon toh. Nah, itulah namanya kalau dalam syariah namanya ujroh, upah. Berarti nggak apa-apa sih. Jadi yang umum terjadi di masyarakat itu kan kayak gitu sih. Setidaknya gede barang nanti bayar misalnya 10% potong awal. Iya. Biayanya lunas kayak gitu. Berarti nggak apa-apa. Sing penting 10 mikir ya. Aku ngomong bahwa itu adalah harus dilihat terlebih dahulu. Apakah 10% itu memang real atau tidak untuk penyimpanan barang? Real begini Mas. Itu kan untuk biaya administrasi, untuk masuk ke box ya. Istilahnya Keuntungan lah. bukan keuntungan. Jadi di situ ujroh untuk menyimpan contohnya emas. Emas itu kan akan disimpan di box. Iya. Box itu ya. Nah, untuk menyimpan di box itu kan perlu ada pembiayaan. Disitulah yang namanya kalau dalam istilahnya syariah itu upah bagi orang yang menggadaikan, orang yang memberikan pinjaman itu. Sekali lagi 10% itu kalau coba dilihat kira-kira sesuai dengan peruntukannya apa tidak. Nah itu biasanya mainnya perusahaan asuransi adalah di yang 10% ini. Itu dia itu akan memuluskan barang-barangnya, tapi biasanya dia itu ngambil keuntungan dari 10% itu, biaya penyimpanan. Gitu. Makanya sebenarnya di dalam syariah itu adalah kita saling ridho. Makanya pada saat kita itu mau melakukan akad kayak gitu, kalau belum sesuai, lugu-lugu nih, oli nganyang, asli nih. Cuman kita itu jarang nganyang sih. Biasanya itu sih mono. Iya gitu. Termasuk kalau personal ya, saya gede apa di Mas Waryanto 1 juta, ya 10%. Saya terimanya 900. Oh iya, kalau yang di pribadi, Iya. Pribadi itu kira-kira kalau toh HP dia mau disimpan di mana? Apa kira-kira layak 1 juta dia ngambil berapa persen Mas? 10% jadi 100.000. Nah, berarti kalau itu sangat tidak layak kan? Nah itu. Iya. Jadi ibaratnya gini. Dia itu harus mengira-ngira, harus memprediksikan kira-kira biaya penyimpanan itu untuk sekian lama itu kira-kira berapa gitu loh. Karena kita pun tidak diperbolehkan menggunakan HP-nya sih Mas. Ya kan? Atau nggak boleh. Burak urusannya itu urusan kita. Burak apa orangnya. Nah, itu. Saya lanjutkan bisa? Sekarang rukunnya dulu ya, rukun daripada rohen. Yang pertama, pihak yang melakukan akad, yakni rohin dan murtahin. Rohinun itu adalah yang melakukan akad, yakni pemberi gade, sedangkan murtahin adalah penerima gade. Rohin sama murtahin syaratnya itu harus dewasa. Nggak boleh anak-anak misalkan dia itu menggadaikan atau memberikan gade kepada orang lain. Itu diantara salah satu syarat daripada rohin dan murtahin. Ini kalau dalam istilah ilmu muamalahnya adalah akid, orang yang berakad. Orang yang berakad kan mesti dua Mas. Satu yang menerima gade, yang kedua yang memberikan gade kan. Kedua.
Yang kedua adalah marhun. Marhun itu adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan. Syaratnya apa? Marhun itu syaratnya ada harganya. Ada harganya. Satu. Yang kedua, memang itu adalah milik daripada murtahin. Milik daripada orang yang menggadaikan. Kalau bukan miliknya, nggak boleh. Misalkan kita ya, motornya orang lain digadaikan. Nggak boleh. Tapi ini pun banyak, Mas. Iya, ya aku akan menjadi wong dudu wong nyiri motor digadaikan gitu loh. Iya gitu loh. Ternyata ini banyak gitu loh. Wong memang ada duit ya. Jadi susah. Lalu marhun bih atau dengan istilahnya itu adalah barang yang dijaminkan. Ya, barang yang dijaminkan. Atau utangnya itu ya Mas ya. Kemudian adanya sigot. Sigot itu adalah akad. Mas saya mau utang sama sampean. Terus nanti ini jaminannya adalah motor, misalnya kayak gitu. Itu nama. Kemudian orang si rohimnya ngomong, ya wis saya terima. Jadi ada akadnya. Ada ijab dan kabulnya kayak gitu. Tapi bisa juga tidak, Mas. Apakah saudara-saudara bisa memberikan contoh akad yang tidak ada akad yang tidak ada akadnya? Akad tapi tidak ada akadnya. Contohnya apa? Contohnya saudara ke mall. Ngambil sendiri, bayar sendiri, orang yang sing kasire, ya orang ngomong apa-apa. Sampai ini Mas. Pertanyaannya, apakah jual beli yang semacam itu sah? Sebabnya? Sudah? Kalau akad itu bisa dikatakan bisa apabila tertulis di apa ya, barang itu harganya. Iya. Bukan horor ya. Oke. Jadi intinya tidak perlu dengan menggunakan ucapan pun pati-pati ini dia ngambil maka setuju dengan harga itu. Iya. Ini misalkan 1.000 ya. Dia ngambil berarti kalau dia udah sampai ke kasir itu berarti itu namanya sudah terjadi akad. Gitu. Iya. Oke ya. Syarat rohin nanti insya Allah kita akan datang ya Mas. Terus bagaimana dengan gadai emas? Nanti kita bahas. Ini lagi ramai Mas. Karena apa? Ini banyak isu. Tahun sekian itu nanti akan terjadi krisis yang luar biasa hebatnya itu. 2028 sampai tahun 2032. Itu nanti akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa banget. Allah alam. Yang paling kuat itu adalah orang-orang yang mempunyai emas. Karena emas itu tidak akan mengalami fluktuatif, tidak. Makanya kalau panjenengan punya uang, suka nyimpen emas sih ini sih. Gitu. Nah. Oke, Wismas kayak ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk syarat dan syarat-syarat daripada kita melakukan akad rohan. Insya Allah ini akan datang. Insya Allah. Rohan ya, gede. Itu aja wis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.